juga untuk agenda pemeriksaan saksi. Kita lihat dari tim kuasa hukum sudah mulai hadir dan bersiap di ruang sidang. Sidang sendiri rencananya akan dimulai sekitar 11 menit lagi pada pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dan ini merupakan kelanjutan dari sidang yang sempat ditunda pada pekan lalu dan masih beragendakan pemeriksaan terhadap saksi-saksi. Dan seperti perbincangan tadi juga dengan Kang Asep Iwan Iriawan bahwa memang fokusnya kalau melihat dari saksi-saksi yang dihadirkan ini akan fokus kepada kejadian pasca pembunuhan, apa-apa saja yang dilihat oleh para saksi yang dialami dan didengar, dan apa yang bisa disampaikan untuk menggambarkan lebih jelas mengenai apa yang terjadi di hari tersebut dan pasca dari penembakan terhadap Brigadir Yosua Huta Barat. Ya, Kang Asep, saya ingin tahu kalau dari sebenarnya ini kan kita sedang menunggu hasil dari sebuah sidang yang terkait dengan perencanaan pembunuhan. Perencanaan itu apakah memang hanya sebatas sampai pembunuhan terjadi ataukah penggambaran perencanaan bagaimana mungkin menyembunyikan peristiwa pembunuhannya itu sendiri juga termasuk dalam perencanaan pembunuhan kah atau seperti apa, Kang Asep? Kang Asep, maaf suaranya belum terdengar, Kang Asep. Makasih, maaf. Jadi Ya, ada dua makasih. terminologi hukum yang harus dipahami oleh publik ya. Satu tentang perencanaan ya, kedua tentang percobaan. Ya, percobaan pembunuhan hati-hati loh, bisa kena juga. Nah, kalau di kebetulan di dakwaan ini adalah perencanaan. Ya, perencanaan pembunuhan itu merupakan pemberatan dari pembunuhan. Jadi pembunuhan 338 barang siapa dengan sengaja membunuh ya, menghilangkan nyawa orang lain. Membunuh itu menghilangkan nyawa orang lain atau merampas nyawa orang lain. Nah, kalau 340 barang siapa menunjuk orang. Jadi kalau ini pertimbangan kalau saya dihakimi sudah cepat selesai, langsung diputus. Barang siapa itu orang, subjek hukum, dapat dipertanggungjawabkan, TPS, TPC, TKM, RR, THE, ya udah jelas. Dengan sengaja, dia tuh sengaja itu ya ada teorinya banyak, tapi ini ada dua kata. Dia mengetahui nggak, dia mengendaki nggak, nah itu yang penting. Oh, kalau untuk membunuh J itu dia mengetahui pembunuhan itu, menghendaki, nah itu harus masuk unsur itu. Nah, sekarang direncanakan. Yang paling gampang umum, wah Jawa, kita bunuh nih Asep, kata Timi. Kita bunuh nih. Nah, cukup bahasa hukumnya tidak waktu. Ketika saya mau bunuh Timi, ya sekali lagi ini direncanakan, saya bunuh nih Timi, katakan mas saya. Tapi saya punya waktu ya untuk nggak jadi deh. Nah itu aja udah masuk jeda waktu itu. Jadi jangan orang menggambarkan, ya Allah diaturlah sedemikian rupa, siapa orangnya, siapa ininya gitu. Tidak, hukum itu mengatur. Jadi kalau saya membunuh Timi, ya amit-amit contoh supaya gampang ya, supaya ada orang tidak tersinggung, kalau kemudian akan tersinggung. Saya membunuh, tapi ketika membunuh menusuk senjata saya atau menarik pistol, tapi saya juga punya waktu untuk berpikir sejenak, ya jeda waktu lah. Nggak jadi deh, kasihan deh, nggak mungkin deh, dosa deh, ntar gue masuk penjara deh. Nah itu aja termasuk direncanakan ya. Jadi karena ada jeda waktu sesingkat tidak. Apalagi kalau ini udah direncanakan ya, pikirannya katakanlah dapat laporan nih sejak Magelang, sejak di Saguling, diaturlah nanti panggil siapa, nyiapkan siapa, malah kalau saya nembak, nanti kan ada pembicaraan sama saksi kan, kalau saya nembak siapa yang menjaga, jadi kamu, malah kan ditawarkan. Jadi di jangka waktunya untuk perencanaannya udah jauh, gitu udah sangat terbukti. Bahasa sekarangnya telak lah, kalau tendangan itu ya ini udah betul-betul 3 kali berturut-turut gitu kan, kalau main bola tuh gol bener gitu kan direncanakan. Jadi sebenarnya pembunuhan berencananya sudah gol. Cuman kalau boleh catatan, nah pihak keluarganya, pengacaranya FS maupun PC berusaha ya bahwa ini tidak direncanakan. Dia mulai ke 338, jadi tidak direncanakan. Dia lupa ya. Sekali lagi mohon maaf saya katakan ya, ini karena saya pengamat, boleh aja boleh enggak. Ya, dia udah nawarkan loh, sekali lagi ditawarkan ke RR, ditolak. Tawarkan lah, bukan diperintahkan, hati-hati ya, dua istilah. Ditawarkan, cuma ditolak oleh RR. Tapi sama E dilaksukan karena situasinya waktu itu tidak memungkinkan dia untuk menolak gitu. Nah, itulah perintah jabatan yang nanti perbicaraan selain lagi kan. Itu. Jadi itu waktunya udah panjang. Kemudian ya lebih menarik nanti tim. Ini dari kaitan ini kalau kaitan dengan balistik forensik. Ya, tembakan. Kan diperintahkan dia menembak, mengakui 3 kali tembakan. Faktanya ya, lukanya lebih dari 3, pelurunya lebih dari 3 ya. Jadi nanti harus digali nih oleh hakimnya atau JPU-nya. Jadi siapa yang merampas nyawa? Justru menarik bagi saya. Katakanlah udah mengakui nembak. Apakah waktu sampai ajal tiba? Ya sampai meregang nyawa. Karena terbukti ada di kesaksian lain, ya ada rekamannya. Ternyata masih hidup ketika meregang nyawa kesakitan itu. Yang fotonya harus dihapus itu kan.
Artinya apa? Kalau nanti ada penembak lain setelah E dan itu yang menyebabkan kematian, justru dialah yang akan kena. Justru E dia hanya menyebabkan luka, hati-hati loh ini, detik waktu itu menentukan dalam hukum ya. Makanya hukum mengenal mata kuliah hukum antar waktu itu menentukan apalagi di pidana. Jadi kalau nanti sampai bisa membuktikan ahli forensik, ahli balistik, justru setelah E menembak ya, tembakan 1, 2, 3 di dada, kan di depan berarti dada yang kena kan? Ya. Maka tuh nanti jelaskan forensik balistik hukum tidak ngerti ya, bahwa itu masih hidup. Dan ada rekaman disesuaikan tadi alat bukti dan barang bukti disesuaikan itu ternyata ada rekaman yang menggambarkan masih mengerang kesakitan ya. Nah tapi terbukti ternyata beberapa detik kemudian, jam kemudian ada tembakan dari belakang tembus di depan. Nah itulah yang harus dibuktikan siapa penembak itu, dan ternyata itu mematikan, berarti yang merampas nyawa bukan tapi orang lain. Meskipun luka awal itu luka yang bisa fatal, meskipun begitu ya? Ya, tadi Tim. Jadi di hukum itu dikenal ada penganiayaan, ada pembunuhan. Ya kalau penganiayaan seperti kecelakaan, benda itu menyebabkan luka, menyebabkan meninggal. Kalau tembakan itu menyebabkan luka, luka biasa dan luka berat, itu bukan pembunuhan. Sekali lagi, penganiayaan ya, ada pasal tertentu. Tapi kalau pembunuhan berencana, ya artinya dari awal siapa yang merencanakan dan dia yang mengakhiri, ya setelah tembakan mematikan, itu yang akan fatal bagi yang kena. Justru di sini saya bilang berkali saya melihat ini ya dengan kejujurannya. Hati-hati nanti penasihat hukum, JPU, mohon maaf juga majelis hakim harus teliti di sini karena ini penting nasib orang loh. Karena kan kita hukum acara pidana itu mengenal ajas praduga bersalah, penghormatan terhadap asasi manusia, dan juga lebih penting siapapun yang jadi aktor dominus, aktor intelektual itu hukumannya harus paling berat sekali lagi. Di bawah-bawahnya penyertaan tadi, nah itulah tentu ada pengeringan, ada penghapus ya. Nah itu yang harus hati-hati, hukum itu membedakan pelaku karena pasal penyertaan, pelaku-pelaku harus dipilah berbeda karena perannya berbeda, ya. Nah, akibat hukumnya berbeda. Jadi ini harus jelinya nanti justru tadi yang betul, saya senang kali kalau Ron itu agak strategis dan berpikirnya dan tenang. Ya kesesuaian hari ini akan beberapa poin, nanti dikaitkan dengan ahli, mungkin minggu depannya dengan ahli balistik forensik. Sehingga hakim akan menyimpulkan. Karena 340, 338 itu bahasa Belanda, terjemahan bahasa Indonesianya, itu merampas nyawa. Ya, menghilangkan nyawa. Itu. Jadi nyawa berakhir tuh, bukti katakanlah ini asumsi ya, asumsi sekali lagi. Ya misalkan 3 itu mungkin si belum, nyawanya belum dirampas, belum hilang. Tapi justru tadi ada tembakan lebih ke 3 kali, ke 4 kali, sampai 8 kali itu. Itulah yang menentukan, itulah yang merampas. Maka dia akan kena 340. Jadi khususnya kalau kita merujuk pada itu tadi ya, momen yang sangat krusial antara tembakan dari Baradae dengan kemungkinan ada tembakan berikutnya. Ini sangat krusial dan ini membuat apa yang tercatat dalam uji balistik, tercatat dalam kronologi maupun apa pernyataan dari saksi ahli ini sangat-sangat bisa menentukan khususnya untuk Baradae ya. Betul, sama sekali gini. Makanya kan KUHAP itu mengatur ya 180 KUHAP mengatur untuk menjernihkan persoalan, sekali kalimatnya itu ya 180 KUHAP itu. Untuk menjernihkan persoalan, hakim ketua baik atas usul JPU atau penasihat hukum memanggil ahli. Jadi untuk menjernihkan itu panggil ahli. Dan ahli ini bukan tadi harus ahli, bukan ahli hukum, karena soal itu kan kita nggak belajar, orang hukum nggak ngerti itu. Hanya dibuktikan. Nah, misalkan untuk pasti ahli psikologi forensik ya. Kenapa dia akibatnya apa? Nanti dikaitkan dengan ahli balistik dan ahli forensik saya nggak ngerti ya teknis apa yang luka-luka gitulah. Saya mohon maaf, saya bukan bidang saya ya. Nah itu akan kaitan. Nah juga tadi dengan balistik, oh betul, mengakui dia menembak 3 kali, lukanya di sini, tepat posisinya di sini, makanya rekonstruksi digambarkan. Nanti ahli balistik pun mengatakan, oh benar, jadi cocok. Menembak 3 kali di berhadapan, berarti nggak mungkin dong dia nembak dari belakang, tembus dari kecuali kalau nembak dari hidung, tembus belakang, oke. Ini faktanya, ya buktinya barang buktinya ada dari belakang, tembus. Berarti ada orang yang menembak dari depan dia. Nah untuk tepat, jadi konsisten, itu konsisten ya, udah jelas. Tapi ada yang tidak konsisten, tadi harus dicari ini ketelitian ahli nanti ya, bagaimana misalkan tidak hanya data petik ya, orang suka konfrontir tuh saksi ini itu bukan mencocokkan ya, mempertemukan ahli forensik, ahli balistik dengan barang bukti, termasuk saksi nanti. Oh betul, menembak, tapi ada yang
lubang hitam yang belum tergambarkan. Siapa dong yang nembak lebih dan kenapa nembaknya dari belakang dan tembusnya dari hidung gitu. Kan nggak mungkin kalau nembak dari depan Iya, tembusnya tembus dari hidung keluar dari belakang. Ini kan iya, iya. dari belakang Ini keluarnya jelas. dari depan. Oke, dan apa kalaupun ada uji itu tadi uji balistik yang membuktikan ada penembakan setelah Eliezer, namun tidak ada kesaksian penembak setelah Eliezer, ini juga pasti akan menjadi pertimbangan hakim. Tidak mungkin tiba-tiba ada peluru entah dari mana-mana gitu ya. Ini akan menjadi salah satu bukti yang sangat akan dipertimbangkan. Kang Asep, terima kasih banyak atas waktunya bersama kami pada pagi hari ini. Kita akan bertemu lagi dalam kesempatan lain. Salam sehat, Kang Asep. Selamat pagi. Terima kasih, sehat semangat selalu.